بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل في محكم كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاشر المسلمين رحمكم الله. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahat wa a'da banati wa man'an wa had wa kariha lakum kila wa qala wa kasratas su'ali wa ida'atal mal." Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 6 perkara. 3 perkara pertama hukumnya haram secara mutlak, sedangkan 3 perkara berikutnya hukumnya adalah makruh dan bisa meningkat menjadi haram. 3 perkara yang diharamkan oleh Allah dalam hadis di atas adalah: yang pertama, uququl ummahat, durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu termasuk dosa besar. Begitu juga durhaka kepada ayah. Akan tetapi durhaka kepada ibu dosanya lebih besar daripada durhaka kepada ayah. Sebaliknya, berbakti kepada kedua orang tua pahalanya sangat agung, dan berbakti kepada ibu lebih besar pahalanya daripada berbakti kepada ayah. Durhaka kepada orang tua artinya menyakiti hatinya dengan rasa sakit yang tidak ringan, seperti mencacinya, memukulnya, atau menghinanya di hadapan orang banyak. Seorang muslim yang durhaka kepada orang tuanya, kelak di akhirat walaupun masuk ke dalam surga karena keislamannya, tapi ia tidak akan memasuki surga bersama golongan orang pertama masuk surga. Ia akan disiksa terlebih dahulu di neraka dengan siksaan yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah al-'aqu liwalidayhi wat-tayyus wa rajulatun nisa."
3 golongan tidak akan masuk surga bersama gelombang-gelombang awal orang-orang yang masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dayus, orang yang mengetahui keluarganya berbuat zina, tapi ia membiarkan saja padahal ia mampu mencegahnya. Dan para perempuan yang menyerupai laki-laki dalam pakaian dan lainnya. Hadis riwayat At-Tabari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua yang kafir, akan tetapi tidak boleh menaati kedua dalam kufur dan maksiat. Termasuk durhaka adalah menaati perintah ibu untuk berbuat zalim kepada ayah, atau sebaliknya membantu ayah untuk berbuat zalim kepada ibu, karena memang tidak boleh membantu seseorang untuk berbuat zalim kepada orang lain. Kedua, wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Perbuatan keji ini marak dilakukan pada zaman jahiliyah. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Qais bin Asim. Hal ini termasuk kategori membunuh yang diharamkan dan termasuk salah satu dosa besar. Bahkan merupakan dosa paling besar setelah kufur atau syirik. Lebih-lebih lagi jika yang dibunuh adalah mahram, seperti ayah, ibu atau anak. Membunuh mahram lebih besar dosanya dibandingkan membunuh selain mahram. Ketiga, man'an wa hati. Man'an artinya menahan diri untuk tidak menunaikan kewajiban terkait harta padahal mampu melakukannya. Seperti orang yang tidak mau membayar zakat padahal ia mampu. Ini adalah dosa besar. Begitu juga orang yang punya tanggungan utang yang sudah jatuh tempo tapi tidak mau membayarnya padahal ia mampu membayarnya. Hal ini juga termasuk dosa besar. Hati artinya Allah mengharamkan seseorang untuk meminta sesuatu yang tidak halal baginya. Seperti seseorang yang minta bagian dari harta zakat, padahal ia bukan mustahik orang yang berhak menerima zakat. Ini adalah dosa besar. Begitu juga orang yang meminta bagian dari harta wakaf, padahal ia tidak memiliki hak atas harta wakaf tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan 3 perkara berikutnya yang disebutkan dalam hadis di atas adalah: pertama, qila wa qala, yaitu banyak omong dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hukumnya adalah makruh, artinya sebaiknya ditinggalkan. Karena banyak omong dalam masalah yang tidak bermanfaat dapat menjerumuskan seseorang kepada pembicaraan yang diharamkan. Seperti ghibah, membicarakan keburukan orang lain yang memang ada padanya, tidak di hadapannya. Seandainya mendengar maka ia tidak suka keburukannya itu dibicarakan. Namimah, memindah omongan dari satu orang ke orang lain untuk mengadu domba sesama muslim atau merusak hubungan antara mereka dan lain sebagainya. Kedua, kathratus su'ul, yaitu banyak bertanya mengenai hal-hal yang tidak diperlukan dan tidak dibutuhkan, hukumnya makruh.
Adapun bertanya mengenai masalah yang terkait agama yang dibutuhkan dan diperlukan hukumnya wajib. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memuji kaum muslimat Ansar yang tidak pernah malu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama. Beliau mengatakan, ni'man nisa'ul ansar lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan kaum Ansar. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk memperdalam ilmu agama. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ketiga, idla'atul mal, yaitu membelanjakan harta pada selain kebaikan. Apabila harta itu dibelanjakan dari sumber yang halal dengan cara yang halal untuk bersenang-senang dan bermewah-mewahan, maka hal itu tidaklah terhitung dosa. Hukumnya makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Karena memperbanyak kesenangan dan kemewahan hidup bukanlah termasuk perilaku orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, iyyaka wat-tana'uma fa inna ibadallahi laysu bil mutana'aimin. Jauhilah sifat gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan, karena hamba-hamba Allah yang salih bukanlah orang-orang yang gemar bersenang-senang dan bermewah-mewahan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedangkan apabila harta itu dibelanjakan pada kemaksiatan, maka hal itu tergolong dosa dan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan iman Islam yang kokoh, dimudahkan langkah kaki kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada seluruh keluarga, saudara, sahabat. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, memberikan kesembuhan apabila ada yang sakit, dan diberikanlah pemahaman ilmu agama yang baik. Wabil khusus kepada yang hadir pada majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita semua sebelum keluar dari majelis ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri penyampaian ini dengan memuji Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak kami ibadahi. Saya bertaubat dan memohon ampun kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.